Kalau kita lihat market sebenarnya menjelang penutupan tadi koreksinya sedikit membaik teman-teman. Tadi kan sempat 1%-an ya minusnya. Terus pas menjelang penutupan tinggal 0,7 minusnya, nggak tinggal sih, tapi sedikit membaik lah dari sempat hampir 1,5%. Terus menjelang penutupan saham-saham big caps beberapa ini kan agak rebound ya. Jadi kalau kita lihat kayak event BBCA itu kan balik, berhasil tutup kuning, sempat merah, sempat hijau, agak kempes, akhirnya berhasil tutup flat. Terus Bank Mandiri itu berhasil tutup hijau ya teman-teman. Terus Telkom itu juga berhasil tutup di zona hijau. Jadi sebenarnya kalau kita lihat big caps-nya ini lumayan kuat ya. Kalau kita lihat asing ini kan juga net buy-nya juga kelihatan di BCA, Bank Mandiri, Telkom, dimana ya most likely itu pas menjelang penutupan. Tadi kan menjelang closing indeksnya rebound, big caps-nya rebound, dan ternyata asing mencatatkan net buy. Ya kayaknya sih memang net buy-nya di saat menjelang penutupan teman-teman. Cara pasang TP diterima yang baru kayak biasa aja, tinggal masuk ke order, habis itu ada pilihannya di situ teman-teman pilih ke menu order, di situ ada advance order, tinggal diklik aja, itu kan ada trailing stop dan lain sebagainya. Kebetulan tadi ada yang nanya soal Terima yang baru ya bagi teman-teman yang belum cobain untuk Terima Plus, silahkan. Kita udah ada beta version, jadi teman-teman yang udah menjadi nasabah Trimegah bisa search Terima Plus, bisa dicoba, itu banyak fitur-fitur baru, dan kita sedang beta ya, jadi kita juga ada feedback form teman-teman. Kalau login di Terima yang lama itu ada redirect untuk download dan juga untuk mengisi feedback, dimana feedback dari teman-teman ini akan sangat berarti ya. Pasti kita akan lakukan update improvement apa yang sesuai dari teman-teman harapkan lah untuk kedepannya. Terus market gimana nih? Jadi tadi banyak yang nanya ke saya, banyak yang ngobrol kita di grup bareng Bro Hans juga, bareng nasabah-nasabah kita, bareng teman-teman. Market ini sebenarnya apakah berarti udah gak ada harapan? Apakah kedepannya ini berarti akan merah terus? Jawabannya itu sebenarnya kita harus perhatikan juga. Salah satu yang harus kita perhatikan itu kan nanti di hari Jumat itu ada data-data job market dari US ya, ada data unemployment, di mana sebenarnya data-data job market Amerika Serikat ini kan yang bikin investor bingung teman-teman. Itu satu hal. Kenapa? Karena sebenarnya data-data job market di Amerika Serikat ini kan cukup strong ya, masih cukup resilience. Berarti yang menunjukkan, oke, kalau data-data job market ini masih strong, orang-orang ini masih punya daya beli yang cukup kuat, berarti mereka kalau spending terus, inflasi akan susah turun. Kalau inflasi susah turun, berarti suku bunga di Amerika Serikat itu kan akan naik terus atau ya stay di level yang tinggi untuk lebih lama lagi. Itu kan sebenarnya yang dikhawatirkan oleh para investor nih. Tapi di lain hal, kalau data-data ekonomi, job market, dan lain sebagainya itu masih kuat, at least ya ekonomi suku bunganya itu dihajar naik, ekonominya ini bakal lebih fine dibandingkan pas suku bunga dihajar naik tapi ternyata job marketnya itu keok. Itu ada potensi resesinya gede yang terjadi ya. Makanya ini bikin market ini masih cukup bingung. Tapi sekarang yang perlu kita perhatikan itu adalah DXY atau Dollar Index dan yield obligasi 10 tahunnya untuk Amerika Serikat. Ya, selama yield obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat ini naik terus, belum ada kayak koreksinya, belum ada stop-stopnya, itu most likely market kita masih akan terus volatile, masih ada kemungkinan untuk outflow. Ini kan juga kelihatan ya di yield
obligasi 10 tahun kita itu naiknya kenceng banget. Dalam 2 hari itu udah naik 1,5%, hampir 2%-an. Ya itu juga berarti menandakan bonds kita kan dijualin. US dollar juga udah tembus 15.600, itu yang membuat market itu terjadi sell off ya untuk di IHSG market di Indonesia. Ditambah lagi ya Jepang, kalau kita lihat yang biasanya yieldnya lebih stabil aja, nggak kemana-mana suku bunganya, yieldnya kan udah lompat tuh, itu udah di sekitar 0,8 ya, udah tembus yield. Ini cukup menarik, saya mau kasih lihat ke teman-teman. Bentar. Nih. Yield 10 years-nya Jepang ya. Itu di 0,8. Teman-teman. Ini garisnya saya hapus. Ini adalah angka tertinggi dari sejak 2013. Ya kalau yield ini naik terus, ini kan berarti ekspektasinya market itu mempricing-in-kan ya kemungkinan suku bunga bisa naik. Makanya yield obligasinya naik karena obligasinya itu dijual karena lebih menarik untuk tabung di bank karena suku bunganya tinggi gitu kan. Basically kalau nabung di bank itu kan sama sekali nggak ada risk lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, Jepang ini kan hampir nggak pernah naikin suku bunga, mungkin 10 tahunan lebih ya teman-teman. Dimana ini market ini udah mulai melihat kemungkinan kalau Amerika Serikat ini terus menjaga suku bunganya tinggi, pasti sooner or later negara-negara lain meski kayak Jepang itu ada kemungkinan mereka harus menaikkan suku bunga. Ya secara nggak langsung lah melalui kebijakannya untuk yield curve-nya itu dilonggarin. Jadi secara nggak langsung kalau yield curve-nya itu atau kayak biasanya mereka let's say mereka cuma kasih pergerakan yieldnya segini, setelah lewat dari segini mereka government akan intervensi makanya yieldnya turun lagi. Ini bisa dilebarin. Jadi yield ini kemungkinan masih bisa naik. Kalau yieldnya itu naik terus, secara nggak langsung itu menandakan ya suku bunga lu sebenarnya naik teman-teman. Dimana itu ya tentunya kan akan negatif untuk market-market lainnya. Kalau orang dulu mungkin gua nggak apa-apa invest di Jepang dengan yield yang cuma 0,2, 0,3, sekarang yieldnya 0,8, 1%, yaitu orang bisa dibilang ya gue tutup mata aja lah, ya udah gue taruh duit gue aja di Jepang, gue taruh duit gue aja di US, ya kan, karena sekarang suku bunganya ya jauh lebih menarik dibandingkan Indonesia. Tapi apakah berarti Indonesia ini udah nggak menarik? Pertanyaan selanjutnya kan itu, apakah IHSG ini sudah nggak ada harapan? Ya, balik lagi seperti yang saya bilang, market ini kan sekarang itu sebenarnya lagi galau, masih pricing-in suku bunga Amerika Serikat itu bakal sampai di mana. Ya, begitu mereka udah ketemu titik tengahnya, oke, data-data job market ini seperti ini, kemungkinan nanti the Fed baru bisa lebih terukur naik suku bunganya sampai kapan, tahun depan itu kemungkinan turun suku bunganya seberapa gede. Di situ market saya rasa akan mulai lebih stabil nih. Sebenarnya big caps ya kalau teman-teman lihat itu lebih strong. Kenapa small caps-nya koreksi teman-teman? Karena small mid caps-nya pada saat IHSG rebound ya, pada saat IHSG naik ini kebanyakan yang naik yang rally terakhir ini sampai 7.000-an tuh mana berarti ya di sini ya. Kenaikan yang ini yang naik itu kan saham-saham small mid caps-nya. Saham-saham komoditas. Jadi begitu ada sentimen negatif nih, salah satunya kayak Medco, ya aman juga naik terus lah. INKP pada saat itu tuh, ini di kisaran bulan September ya, Medco, INKP banyak lah, event kayak ini waktu itu juga sempat naik. Nah ini naiknya lebih kencang lagi dari Agustus sampai sekitaran September. Itu sebenarnya kenaikan itu yang mensupport nih dari Agustus sampai September, ini kan naik dari sini ke sini. Ini yang membuat IHSG naik itu adalah saham-saham
non blue chips pada saat itu. Jadi begitu sentimennya ada yang negatif, lah orang ini kan udah nggak banyak yang punya saham-saham big caps, teman-teman, saham-saham blue chips. Ya udah, kalau gitu yang dijualin adalah small mid capsnya. Yang dijualin hari ini beberapa hari itu saham-saham komoditas, ditambah lagi kan harga komoditasnya lagi koreksi. INKP itu yang udah naik banyak juga akhirnya terkoreksi. Terus banyak saham-saham small mid caps, Pani hari ini tadi kayaknya koreksi koreksinya cuma seupil. Terus saham-saham yang udah naik banyak itu ya hari ini sih agak rebound ya. Ini dia masih kuat. BRPT ini juga koreksi setelah naik banyak nih dari Agustus ke Septemberan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat koreksinya ini masih termasuk wajar karena rally-nya ini udah gila-gilaan. Nah misalnya salah satunya ini BRPT. BRPT ini nanti kan anak usahanya yaitu si Barito Renewables itu akan IPO. Ya teman-teman yang tertarik itu silakan dicoba ya, pesan di IPO. Nanti listingnya itu kan di hari Senin, teman-teman. Market cap itu sekitaran 100T ya, yang dilempar ke publik 3%, jadi sekitaran 3T. Terus berarti kalau di IPO-nya mungkin itu ada, ya mungkin nggak terlalu gede lah, mungkin sekitaran 200-an M, 300-an M ya yang dilempar ke IPO. Tergantung itu dia oversubscribe-nya berapa kali. But anyway, brand itu kan likely nggak banyak yang dapat barang, jadi BRPT-nya menarik. Terus yang sejenis dengan brand yaitu PGO ini juga menarik. Ya teman-teman, kalau kita lihat, ini kan juga sebenarnya pergerakannya masih uptrend. Di sini rebound, dekat EMA 20-nya rebound, dekat EMA 20-nya rebound. Jadi dekat-dekat harga sekarang ya itu dekat-dekat 1430, 1400 sampai 1430. Even sebenarnya sampai harga closing tadi itu di 1575 itu masih oke buat teman-teman entry. Ya idealnya di sini lah. Dekat-dekat 1575 sampai dekat-dekat EMA 20-nya 1440. Elsa, komoditas oil koreksi. Kita lihat dulu harga komoditasnya. Ya, oil koreksi. Tadi kan ada OPEC meeting ya, coba kita lihat hasil dari OPEC meeting. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman, tutupan iklan. Jadi tadi ada OPEC meeting, oil policy-nya nggak berubah. Rusia dan OPEC itu tetap melakukan supply cut, ya, dimana ini sebenarnya ya positif untuk harga minyak. Harga minyak kan memang lagi agak koreksi sedikit. Ya kalau dari sisi teknikal ini kan kita lihat ini lagi di dekat EMA-nya sekarang kan di 8990 untuk harga oilnya ya teman-teman. Nah kalau harga oil ini kita lihat emiten-emitennya kan juga lagi koreksi, melihat harga oilnya koreksi dan ditambah sentimen dari global dan regional. Misalnya kayak tadi salah satunya itu Medco ya teman-teman. Nih Medco ini last defense-nya ini support dekat-dekat sini 1375 ini stop loss. Sebenarnya kalau teman-teman mau spare sampai di sini, sampai dekat-dekat sini misalnya, nah dekat-dekat sini juga masih oke. Ini itu di dekat sini sampai kisaran 1305 untuk Medco. Dekat-dekat sini masih oke. Kalau teman-teman mau coba cicil ya buy on weakness, Medco, Elsa ini menurut saya yang lebih hati-hati. Dari sisi teknikalnya ini kan lagi di ambang batas. Kalau bagi yang baru mau masuk di spare sampai ke 386 ini masih oke. 386 394 lah. Di kisaran sini sampai sini di area-area itu. Teman-teman kalau mau masuk.
Coba dilihat dulu kalau ini jebol, ya harus lakukan stop loss. Wins ini juga masih oke. Nah, ini kan sebenarnya bisa teman-teman jadikan support nih di dekat-dekat sini ya. Ini dekat-dekat EMA 50-nya itu di 530, harga 530. Itu yang teman-teman perlu perhatiin. Seperti yang saya bilang tadi untuk emiten-emiten oil and gas. Wins tadi ada yang nanya ESA juga. ESA ini kalau kita lihat ya sekarang ini kan lagi di dekat-dekat EMA-nya semua nih ya, tapi sebenarnya ini saya hapus biar nggak terlalu banyak. Resistennya ini bisa kita pasang 2 dekat-dekat sini dan sini. Dekat-dekat ini teman-teman kalau mau coba cicil-cicil beli, oke. Menurut saya marketnya seperti ini, jadi untuk saham-saham small mid caps ini better coba lakukan buy on weakness ya, dekat-dekat sini. Dan juga ini kan ada support dekat di sini, itu bisa cicil-cicil beli di situ. Mengingat IHSG kemarin itu naiknya kan juga karena small mid caps. IMAS ini belum kemana-mana ya sebenarnya. Ini kalau dilihat ini kan areanya ini bisa kita bilang sebenarnya ini bergerak sideways. Kita dekat sini. Nih. Ini kan sebenarnya dia bergeraknya sideways teman-teman. Ini supportnya di kisaran 17.20 ya, which is dekat-dekat harga sekarang. Kalau bisa rebound mantep. Tapi kalau ini koreksi ya teman-teman better jaga stop loss. VKTR tadi kena stop loss ya, ini jebol. Ini kalau lihat ini kan supportnya di sini, ini terus jebol, volumenya tinggi. Kalau bagi yang baru mau masuk, saya ingetin lagi IHSG di rally terakhirnya itu di penguatannya yang ini dari sekitaran Agustus ke September ini ke titik ini itu kan didukung saham-saham small mid caps. Ya mungkin nggak small mid cap semua lah, tapi di luar saham-saham blue chips. Jadi begitu ada sentimen negatif dari global dan regional, dan bisa kita bilang sebenarnya saham-saham yang non blue chips ini kan saham-saham yang konsensus call, di mana market semuanya setuju. Medco setuju beli semua, INKP setuju beli semua, PGO setuju beli semua, BRPT setuju beli semua. Jadi begitu marketnya ada sell off, ya yang dijualin sahamnya itu karena konsensus call-nya di situ. Nah, kalau untuk blue chips biasanya kan dulu kalau koreksi ya blue chipsnya yang koreksi. Nah blue chipsnya ini kan udah nggak sebanyak yang punya blue chips pada saat IHSG terakhir rally. Banyak kan punyanya ya saham-saham yang saya sebutin tadi misalnya. Jadi yang sell off ya di situ. Makanya saham-saham yang saya bilang tadi itu teman-teman bisa lakukan buy on weakness. BRPT tadi kita udah bahas. Wah ada Bro Hans, mari kita renungkan. Mari maksudnya, mari ini sebenarnya masih oke. Nah nih, ini kan dia dari rally yang terakhir. Ini ada pullback rally, terus ini kemungkinan kan ya apakah bergerak sideways. Kalau turun-turun pun dia turun ke sini. Ini kan sebenarnya dia nggak break dari low-nya yang ini teman-teman. Tapi ya ini bisa di spare. Kalau teman-teman mau entry coba dekat-dekat sini. Ini sih saya sebenarnya coba entry di spare dari tadi kan dari kisaran 85 sampai 88 di area-area ini ya teman-teman. Kalau mau entry 85 ke bawah, nawarnya jangan kejauhan. Ya sebenarnya kita lihat lah di dekat-dekat sini. Tapi menurut gua dekat-dekat ini EMA 20-nya ini udah mulai bisa nyicil nih. Dekat-dekat EMA 20-nya kan di 85.
Adaro, MIDI. Ya MIDI tadi salah satu yang kita call ya untuk hari ini. Oh iya, ya ternyata kempas juga. Nih, MIDI ya. Kelihatan nggak sih? Nah, MIDI ini lagi dekat EMA 50-nya itu harga 450 ya. Nih, sebenarnya dekat-dekat area ini kalau teman-teman mau spekulasi, ingat lihat nih. Ini dari sekitaran bulan Agustus ke September kan. Ini salah satu yang mendukung, ya mungkin bukan yang mendukung IHSG rally lah, karena market cap-nya nggak segede itu. Tapi pada saat IHSG naik, saham-saham seperti ini yang naik nih teman-teman. Pas IHSG-nya turun ya karena memang big caps-nya itu pada under own yang dibuang ini saham-saham seperti ini. Nah, MRT ya lebih kalem. Karena bukan konsensus call lagi. Pas marketnya naik itu yang konsensus kan kebanyakan yang MIDI itu salah satu saham yang rame. Jadi gini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada di grup-grup saham ya, mengikutin grup A, grup B, grup C, ngobrol sama teman-temannya, rata-rata mungkin bisa saya bilang 7 dari 10 saham yang di call pas marketnya naik itu sama ya. 7 dari 10 saham yang di call pas marketnya naik itu sama. Jadi pas marketnya turun yang dijualin juga sama teman-teman. Sahamnya itu aja. MTEL ini coba ya kita lihat. Ini kita bersihin dulu. Ini kita hapus. Stop lossnya kan di sini berarti. Pas nih, ini dekat-dekat stop loss. Kalau teman-teman mau, kita bisa pasang 2 target ya, satu di situ sama satu di kisaran sini targetnya. MTEL 650 jebol ya, ini stop loss kalau tutup di bawah 650. CPO ini kayaknya masih lumayan menarik. Nah, kenapa chartnya berubah ya? MA-nya pakai 20, 50 sama 100. CPO, NSSS ini salah satu yang menarik. Sebentar saya lagi cek. Saham pemenang. Oh ya, Win tadi udah kita bahas, bro. Maha apa bisa balik ke harga IPO? Balik bisa aja, nggak ada yang nggak bisa. Tapi apakah pasti balik ya? Timingnya berapa lama ya itu saya nggak tahu. Kita bahas dulu NSSS. NSSS ini oh iya ininya kehapus tadi, sorry. Nih kalau teman-teman mau, ini stop lossnya pakai yang low yang sebelumnya. Resisten di 214, mimpin wins maksudnya kan. Maha tadi ada banyak yang nanya, harga IPO-nya sih setinggi langit ya, masih. Sedangkan sahamnya lagi turun ke jurang. Nih, low yang sini. Ya mungkin kalau teman-teman mau bisa di spare sampai ya ke dekat-dekat harga IPO ya, berarti di kisaran 160-an mungkin ya. Kalau teman-teman mau coba. Tapi ini sih sahamnya masih downtrend, jadi saya nggak sarankan untuk masuk. MBMA ini juga belum ya. Waktu itu kita salah satu yang kena stop loss nih teman-teman. Nih turunnya mirip dari habis September, ini turun ini sama ini. Mirip nggak teman-teman? Mirip, karena saham-saham yang pas ini naiknya segini. Ya mungkin naiknya nggak lebih kencang nggak, tapi naiknya juga mirip nggak? Mirip teman-teman. Jadi saham-saham yang konsensus call ya, kalau begitu pas ada sentimennya negatif, marketnya dibuang non big caps, ya turunnya sama.
saham-sahamnya yang turun ya itu. Ini kenapa jadi stop terus? Kayak MBM ada 6 DKM ya tapi harga nikelnya juga turun teman-teman. Itu sebenarnya hantam. Waduh, harga nikel nyungsap teman-teman. Harga nikelnya ini turun ya, jadi saham-saham komoditas nikel turun ya. Kenapa turun? Karena semuanya itu kan in US dollar teman-teman. Begitu komoditas ini kan denominatornya adalah US dollar. Jadi kalau denominatornya menguat ya secara nggak langsung mereka melemah. BNGA ini kayaknya ada yang nanya MAPI masih oke, kuat, strong, perkasa memang dia. Resistennya di 2100. Ini dekat-dekat sini kalau teman-teman mau entry masih oke. Gudang garam. Nah sama nih, gudang garam itu udah nggak banyak yang punya. Jadi pas banyak buang-buangan dia nggak turun, dia flat aja. Ini lagi sideways teman-teman. Harga-harga sekarang masih oke kalau mau. Asus ini. Nah ini juga mirip-mirip. Dekat-dekat sini bisa entry, menarik nih untuk Asus. Terus kalau ini saya coba kasih lihat big capsnya. Big capsnya ini karena nggak ada yang punya guys. Udah tuh. Big Bangs ya malah rebound. BBNI kalau mungkin teman-teman ingat ya, yang waktu itu udah lama kayaknya saya bahas BBNI itu akan lagi bersih-bersih seperti yang dilakukan Bank Mandiri 1-2 tahun yang lalu. Kayaknya pas di zaman ini saya bilang pas result Q2 nya keluar terus jelek ya kan, terus semuanya pada waduh ini resultnya jelek nih. BBNI kalau mau big banks yang valuasinya cuma 1 kali book value pas lagi turun-turun, which is lagi di sini, saya ingetin untuk teman-teman beli. Kapan lagi dapat? Maybe BBNI will be the next Bank Mandiri in 1 or 2 years. Dimana ya Mandiri sekarang kan resultnya dari big banks paling bagus teman-teman. Apakah bersih-bersihnya BBNI ini akan membuahkan hasil 1-2 tahun lagi? Ya we'll see. Salah, bukan SMS ini. Nah, sawit-sawitan juga lumayan nih sebenarnya. Kenapa lumayan? Karena nggak ada yang punya. Ntar ini saya naikin dulu. SMS. Goto nyungsap. Terus tadi nanya apa ya, NCKL kembali ke area buy. Iya nih, nah ini akan uji supportnya besok nih teman-teman. Jadi perlu kita perhatikan besok seperti apa. Excel MIDI tadi kita udah bahas. Excel. Duh. Kenapa ini masih jadi resisten? Excel kalau mau sebenarnya stop lossnya di sini. Ini untuk Excel. Ya. Dekat-dekat 2310, 2320 ini masih oke untuk entry. Excel satu lagi SCMA. SCMA cakep nih reboundnya. Dewa. Nah Dewa ini sebenarnya kalau pullback kalau dekat-dekat sini bisa mantul, mungkin
kita coba masuk lah kalau dekat-dekat sini bisa mantul. Menurut saya sih saham-saham small mid capsnya nggak usah terlalu agresif ya teman-teman. Perlu diingat IHSG pas naik, yang mendukung kenaikannya IHSG adalah saham-saham yang saya sebutkan tadi. Jadi pas turun ya saham-saham itulah yang dibuang. Oke, itu dulu teman-teman buat malam hari ini ya. Thank you semua.